Pernahkah Anda menilai orang lalu setelah keputusan diambil, malah tanpa sengaja mengetahui fakta sebenarnya, dan akhirnya menyesal? Kita semua pasti pernah mengalami hal itu. Selanjutnya kita akan mulai bertanya-tanya, bagaimana kita bisa membuat keputusan semacam itu? Jika kita melihat segalanya dengan lebih objektif, tindakan kita bisa lebih tepat dan tidak merugikan orang lain. Apa sebenarnya sikap objektif dan bagaimana kita bisa menerapkannya? Simak video berikut ini untuk pemahaman lebih lanjut. Pengertian objektif atau objektif berasal dari bahasa Latin, yaitu objectum, yang artinya sesuatu yang disajikan kepada pikiran. Menurut KBBI, objektif adalah keadaan yang sebenarnya, tidak dipengaruhi oleh pendapat atau pandangan pribadi. Dengan kata lain, objektif merujuk pada penilaian berdasarkan fakta tanpa adanya distorsi. Mengapa sudut pandang objektif penting? 1. Merupakan wujud dari keadilan dan kesetaraan. Tanpa membeda-bedakan, objektivitas memastikan bahwa penilaian didasarkan pada fakta dan bukti, bukan pada perasaan, opini, atau pandangan pribadi. Ini menjamin bahwa semua pihak mendorong keadilan dalam membuat kesimpulan dan mempertimbangkan semua bukti sebelum membuat keputusan tanpa terburu-buru. Mungkin kita tidak akan langsung merasakan dampaknya, tapi juga perlu diingat, bersikap adil adalah juga perintah agama. 2. Mendorong membuat keputusan yang terbaik, yaitu keputusan yang rasional, terinformasi, dan tidak memihak. Terhindar dari konflik dan keputusan terburu-buru adalah hasil dari memastikan perlakuan yang adil dan setara bagi semua pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Sikap objektif membantu mengurangi risiko konflik, memainkan peran penting dalam membangun kepercayaan dan rasa hormat dalam hubungan. Ini menjadi kunci dalam mengembangkan hubungan yang sehat. Sebagai contoh, bayangkan seorang manajer diberi tugas untuk mempromosikan seorang karyawan berdasarkan kinerjanya. Dalam hal ini, manajer perlu membuat keputusan secara objektif berdasarkan pencapaian karyawan tanpa dipengaruhi oleh perasaan pribadi atau bias terhadap karyawan tersebut. Pendekatan objektif memastikan bahwa keputusan yang diambil bersifat adil, membantu menciptakan budaya kerja positif di mana karyawan merasa dihargai dan dihormati. Yang mempengaruhi objektivitas. Meskipun objektivitas itu penting, kenyataannya masih banyak orang cenderung bersifat subjektif daripada objektif. Subjektif sebagai lawan dari objektif menitik beratkan pada bias, pendapat, atau perasaan pribadi subjek tanpa mempertimbangkan data faktual. Berikut adalah beberapa hal subjektif yang sering terjadi yang dapat menghalangi objektivitas. 1. Pengalaman pribadi. 2. Pendapat dan nilai pribadi. 3. Emosi dan perasaan. 4. Keterlibatan pribadi. 5. Pengaruh sosial dan budaya. 6. Informasi yang tersedia. 7. Pengaruh media. 8. Kurangnya pengetahuan atau pemahaman. Cara bersikap objektif. Bersikap objektif merupakan keterampilan penting yang harus dikuasai untuk membuat keputusan yang baik. Berikut adalah beberapa hal yang bisa dilakukan diri kita sendiri untuk mendorong kita bersikap objektif. 1. Munculkan kesadaran diri. Memahami nilai-nilai, kepercayaan, dan bias pribadi membantu menyadari potensi ketidakobjektifan. Refleksi diri membuka pintu untuk sikap lebih objektif. 2. Terbuka terhadap kritik konstruktif. Bersedia menerima kritik dan umpan balik membantu melihat kekurangan atau bias yang mungkin kita tidak sadari. 3. Bertanya pada diri sendiri pertanyaan kritis. Ajukan diri pertanyaan kritis saat menghadapi keputusan untuk mempertimbangkan sudut pandang yang lebih luas. 4. Rahasiakan pendapat pribadi saat perlu. Simpan pendapat pribadi dalam situasi tertentu untuk mendekati situasi secara lebih objektif. 5. Keterbukaan terhadap perspektif lain. Bersedia mendengarkan dan memahami pandangan orang lain membantu meredakan ketidakobjektifan. 6. Meningkatkan pengetahuan dan informasi. Tingkatkan pengetahuan tentang berbagai subjek dan akses informasi dari sumber beragam untuk penilaian yang lebih objektif. 7. Pertimbangkan alternatif secara aktif. Jangan terpaku pada satu solusi, cari dan timbang berbagai alternatif sebelum membuat keputusan. 8. Pertimbangkan sumber informasi. Kritislah terhadap sumber informasi, verifikasi keakuratan sebelum membuat keputusan. Hindari ketergantungan pada satu sumber. 9. Latih keterampilan untuk kritis. Ikuti pelatihan atau baca buku tentang keterampilan kritis dan pengambilan keputusan objektif. 10. Jangan terjebak dalam bias konfirmasi. Hindari mencari informasi yang hanya memverifikasi pandangan kita, buka diri kita pada informasi yang bertentangan. 11. Evaluasi motivasi personal. Pertimbangkan motivasi di balik pandangan atau keputusan, khususnya jika terkait dengan kepentingan pribadi. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jika bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.